berhenti sampai akhirnya ngerem. Gue mikir, ya mogok lagi nih mobil. Gue mikirnya gitu tadi bang. Tahu-tahu istri om gue nih kan di sampingnya nih di depan. Dia tuh kayak histeris bang. Pak, itu apa pak? Om gue nih kayak kaku bang, kaku aja, pandangannya ke depan, kaku bang. Gue penasaran dong, gue lihat. Gue ngeliat bang, ada sosok kayak manusia di tengah jalan. Kepalanya botak, tangannya tuh kayak kita gini nih, tapi panjang. Dia tuh merangkak di aspal bang. Om gue turun nih ngecek mesin, gue turun juga. Gue sambil bakar rokok. Pas gue lagi bakar rokok, gue denger ada suara anak kecil bang, sekitar 3-4 orang. Gue denger nih, pertama gue denger doang nih. Pas gue cari sumber suaranya, ternyata nggak jauh itu gue ngeliat ada anak kecil bang, 3 orang lagi lari-lari bang di pantai. Itu tengah malam. Iya. Waktu itu kan gue jalan udah sekitar setengah jam ya, udah jam 11. Itu lari-lari bang. Gue cek di area situ tuh nggak ada rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris, dan seperti biasa di sini gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir atau mengklik video ini. Dan di samping gue ini udah ada seorang narasumber, di mana narasumber gue ini ingin menceritakan sebuah perjalanan mistisnya pada malam hari, yaitu ke daerah Donggala nih, Sulawesi Tengah. Di sini narasumber gue ini mengalami beberapa kejadian-kejadian mistis atau janggal pada saat perjalanan malam itu. Dan seperti apa kisah lengkapnya, jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Raihan. Waalaikumsalam Bang Aris. Terima kasih banyak Bang Raihan udah menyempatkan waktunya nih Bang datang ke Dimensi Mistik. Sama-sama Bang. Dan katanya di sini Bang Raihan mau bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat perjalanan menuju Donggala, Sulawesi Tengah nih ya. Betul Bang. Kalau boleh tahu maksud dan tujuannya apa nih Bang datang ke Donggala ini? Jadi bapak gue itu sakit. Bapak gue itu ada di Donggala, kurang lebih tuh udah 4 tahun di sana. Ya. Tadinya tuh mau berobat di sana, cuma gue lihat progresnya kurang bagus. Jadi ya udah gue jemput aja, gue bawa pulang ke Jakarta. Sekaligus gue liburan di sana. Jadi gue tuh di sana lumayan lama, kurang lebih hampir 2 bulan gue di situ. Hampir 2 bulan di rumah neneknya ini ya? Iya. Dan katanya pada saat di perjalanannya itu malam hari atau dini hari mengalami kejadian-kejadian mistis nih Bang ya di perjalanannya? Iya Bang. Jadi gue itu ngelihat ada beberapa makhluk yang gue rasa ini cuma ada di tanah Sulawesi. Sebelumnya gue nggak pernah lihat beberapa makhluk ada di tanah Jawa. Gue rasa makhluk ini cuma ada di tanah Sulawesi Bang. Makhluk yang belum pernah dilihat sebelumnya nih? Iya. Atau sosok nih ya? Iya. Oke deh. Bang, tapi nanti bakal kita lanjut ya Bang. Kisah lengkapnya seperti apa, kita tahan dulu aja nih ceritanya biar teman-teman penasaran Bang ya. Ya, buat kalian tadi yang udah denger kisi-kisi atau cerita pendek dari Bang Raihan barusan, dan buat kalian yang penasaran, kalian tonton videonya sampai habis, jangan ada yang skip. Dan di sini gue mau infoin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti Bang Raihan di sini mau jadi narasumber, bisa banget kalian langsung aja kirim-kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung DM aja ke Instagram Dimensi Mistik. Nanti semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbasa-basi, jadi langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Bang Raihan, kalau boleh tahu seperti apa nih Bang awal mula ceritanya? Jadi bapak gue itu sakit. Dia ada di Donggala, Sulawesi Tengah, kurang lebih udah 4 tahun di sana. Gue lihat di sana itu dia tadinya mau berobat, cuma nggak ada kemajuan. Jadi ya udahlah, akhirnya kakak gue nyuruh gue buat jemput bapak gue. Waktu itu gue jemput awal tahun 2024. Gue kesana sendiri naik pesawat. Gue ngambil penerbangan itu dini hari. Kenapa nggak pagi, siang atau sore? Karena biasanya penerbangan langsung itu adanya dini hari. Soalnya kalau pagi, siang atau sore itu biasanya transit dulu ke Makassar.
Gue nggak mau ribet, jadi ya udah gue ngambil penerbangan yang pagi-pagi banget. Dari Soekarno-Hatta itu ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam perjalanan. Gue berangkat jam setengah 3 pagi, sampai di sana itu jam setengah 7 pagi. 4 jam kan berarti. Sebenarnya itu 3 jam bang, karena di Sulawesi itu masuknya Wita, waktu Indonesia Tengah. Kalau di Jawa itu kan waktu Indonesia Barat. Jadi di sana itu di Sulawesi lebih dulu 1 jam. Jadi baratnya di sana jam 3 pagi, di sini jam 2, masih jam 2 pagi. Sampailah gue di sana jam setengah 7 pagi. Di sana gue dijemput sama om gue. Jadi om gue tuh rumahnya itu nggak jauh dari bandara. Rumahnya itu sekitar 20 menit lah dari bandara. Tujuan gue ke sana itu buat jemput bapak gue. Bapak gue itu tinggal di rumah nenek gue. Jarak dari kota Palu nih ke rumah nenek gue itu sekitar 2 jam. Itu 2 jam jalan lancar bang. Kalau di Jakarta itu kan 2 jam itu paling karena macet atau lampu merah. Kendala dan hambatan lah ya. Iya, kalau di sana itu kan kalau di kota doang nih ada lampu merah. Kalau udah di pelosok mah udah nggak ada lampu merah. Jadi ini ke pelosok pedalaman Sulawesi nih ya? Iya, udah lumayan pelosok lah bisa dibilang. Jadi di sana tuh bener-bener 2 jam ngebut, ya udah itu perjalanan kita tuh 2 jam. Sampai di sana waktu abis dari bandara itu gue nggak langsung ke rumah nenek gue. Jadi om gue tuh ada urusan, jadi nggak bisa nganter gue langsung. Jadi ya udah gue singgah dulu nih di rumahnya dia. Sampai di sana gue istirahat, terus ngelakuin perjalanan lagi itu tengah malam bang, jam setengah 11. Waktu itu yang berangkat itu gue berempat, gue, om gue, istrinya, sama cucunya. Jadi om gue tuh udah punya cucu. Gue berangkat tuh berempat dari Palu. Jalanlah nih gue menuju rumah nenek gue. Di jalan itu gue ketemu 2 jalur bang. Kalau lurus ke pantai barat, kanan ke pantai timur. Kalau pantai timur ini biasanya ini buat arah ke Gorontalo, ke Manado. Jadi lewatnya pantai timur. Kalau lurus, kalau nggak salah mentoknya itu di Toli-Toli. Toli-Toli itu kabupaten di Sulawesi Tengah yang paling utara. Gua waktu itu ngambilnya jalur pantai barat karena rumah nenek gua tuh di area pantai barat. Jadi kalau di Sulawesi itu ada 2 jalur nih, timur, barat. Kan Sulawesi itu kan gini nih, modelnya kayak ada palanya, ada lehernya. Nah, kalau dari peta itu rumah nenek gue tuh nggak jauh dari letak geografis bang. Kalau dari peta yang di tengah, yang garis-garis di tengah bumi itu, pas banget di bawahnya. Jalanlah nih gue ke arah pantai barat. Jadi kalau di Sulawesi itu bang, pemandangannya itu kanan itu tebing, kebun, hutan, kiri jurang sama pantai. Jadi itu aja tuh yang gue lihat sepanjang jalan. Setiap sisi kanan kirinya lah ya. Ya, jadi kalau masih deket-deket kota itu masih ada rumah, masih ada minimarket, warung gitu. Kalau udah ke arah ke pelosok itu ya cuma yang tadi gue sebutin. Tebing, kebun, hutan, jurang, pantai. Jadi pemandangan gue sepanjang jalan tuh cuma itu. Kira-kira gue udah jalan sekitar setengah jam. Mobil om gue ini mati. Terpaksa jadi harus minggir nih bang. Jadi minggir ke deket pantai. Jadi ini pantai ini kelihatan banget nih, pantai luas tuh bener-bener kelihatan. Om gue turun nih ngecek mesin. Gue turun juga. Gue sambil bakar rokok. Pas gue lagi bakar rokok, gue denger ada suara anak kecil bang. Sekitar 3-4 orang. Gue denger nih, pertama gue denger doang nih. Pas gue cari sumber suaranya, ternyata nggak jauh itu gue ngeliat ada anak kecil bang. 3 orang lagi lari-lari bang di pantai. Itu tengah malam. Iya. Waktu itu kan gue jalan udah sekitar setengah jam ya. Udah jam 11. Itu lari-lari bang. Gue cek di area situ tuh nggak ada rumah. Terus juga pas gue cari-cari, ini orang tuanya mana ya? Itu nggak ada. Jadi bener-bener 3 anak itu aja bang di pinggir pantai. Anak kecil. Ya, lari-larian lah gitu ya. Iya. Kayak main lah. Dari perawakannya sih sekitar umur 6-7 tahun. Itu dia lari-lari bang di pantai, main pasir, main air.
Gue nanya nih ke om gue, om, emang kalau di sini anak kecil itu masih wajar ya main malam-malam? Om gue tuh kayak nengok gini ke pantai. Ya udah kamu masuk aja. Kalau ngeliat apa-apa disimpan aja. Kata om gue gitu bang. Oh ya udah, mungkin ini bukan manusia. Gue mikirnya gitu. Pas gue masuk ke mobil, itu anak kecil itu kayak teriak-teriak bang. Wah, wah, wah. Jadi mereka tuh kayak saking bersemangatnya main, sampai teriak-teriak. Bahkan, salah satu anak kecil itu bang, gue liat lari ke arah, ke tengah-tengah pantai, udah ke arah laut. Iya, iya. Ya, gue mikir, ini pasti bukan manusia, karena nggak mungkin juga ada manusia, apalagi anak kecil, main di pantai tengah malam tanpa pengawasan orang tua. Iya, iya. Ya udahlah, akhirnya gue cuekin dan gak lama om gue selesai nih benerin mobil, nyala lah mobilnya. Lanjut nih, gue perjalanan. Waktu itu sekitar 20 menit nih bang, gak jauh dari tadi tempat mobil mogok. Tiba-tiba om gue berhenti perlahan. Berhenti sampai akhirnya ngerem. Gue mikir, ya mogok lagi nih mobil. Gue mikirnya gitu tadi bang. Tahu-tahu istri om gue nih kan di sampingnya nih, di depan. Dia tuh kayak histeris bang. Pah, itu apa pah? Om gue nih kayak kaku bang, kaku aja, pandangannya ke depan, kaku bang. Gue penasaran dong, gue lihat. Gue ngeliat bang, ada sosok kayak manusia di tengah jalan. Kepalanya botak, tangannya tuh kayak kita gini nih, tapi panjang. Dia tuh merangkak di aspal bang, jadi badannya agak panjang. Jadi gue mikir, ini sosok apa ya? Atau mungkin ini makhluk siluman, makhluk jadi-jadian. Tatapannya itu ke arah mobil gue bang. Ngeliatin kayak mau nerekam. Lu tau gak sih bang, kayak kita tuh udah jadi targetnya dia tuh bang. Iya. Udah bener-bener mau nerekam. Itu istri om gue itu udah hampir nangis. Om gue cuma diem aja dah. Habis itu dia bilang, kamu baca aja doa apa aja yang kamu bisa. Merinding gue bang kalau inget kesono. Iya. Itu bener-bener kayak mau nerekam bang. Makhluk Kayak ini nih targetnya nih. Udah bener-bener kayak mau ngejar. Akhirnya om gue nih mundurin mobil. Gak lama makhluk tadi nih bang loncat ke tebing, cepet banget. Langsung lompat gitu aja? Lompat ke tebing, terus merangkak ke atas tebing. Lu pernah lihat Spider-Man gak bang? Kalau lagi manjat, manjat ke atas gedung. Itu kayak gitu. Ini ngeliat nih ya dengan secara nyata yang jelasnya. Iya, jadi dia dari aspal lompat ke tebing, langsung naik ke atas. Cepet banget bang. Jadi waktu dia udah naik ke atas tebing, om gue tuh langsung buru-buru ngebut buat ninggalin makhluk tadi. Udah lah tuh akhirnya lewat dan untungnya sosok tadi tuh nggak ngejar. Lanjut perjalanan, ini udah masuk ke area desa nenek gue nih bang. Kalau kita dari arah atas, itu pantai ada di bawah bang. Jadi tuh kalau udah masuk ke desa nenek gue tuh jalannya tuh udah lika-liku gitu bang, udah makin lika-liku. Jadi kalau kita dari atas, pantai itu di bawah. Jadi di area yang tadi gue sebutin, di seberang itu ada warung. Om gue minggirin mobil, terus om gue turun ke warung buat beli rokok. Kalau mobil diem di sebelah kiri nih bang, pantai kan kelihatan banget. Cuma pantai itu ada di bawah gini bang, jadi agak di bawah. Jadi kita tuh ada di atas, posisi mobil gue tuh ada di atas. Kelihatan rendah lah ya. Pantai itu di bawah. Gue ngeliat bang, di area pantai itu ada sosok pakai jubah putih.
Dia tuh madepnya ke pantai, bukan madep ke gua, madepnya ke pantai. Awalnya gua kira itu bendera. Dia tuh kayak kena angin kan, jadi gerak-gerak tuh. Tapi pas gue perhatiin baik-baik bang, dia tuh jalan mondar-mandir dari titik satu ke titik yang lain, jalan mondar-mandir. Mukanya nggak kelihatan. Gue mikir, waduh, ini makhluk apa lagi nih? Tapi gue nggak mau cerita karena gue nggak mau memperkeruh suasana. Karena tadi kan sebelumnya udah ada kejadian. Kalau gue cerita, yang ada malah bikin memperkeruh suasana. Dan gue nggak mau. Di situ cuma hanya Bang Rehan aja nih yang melihat ya, tantenya di dalam mobil enggak ya, istri dari Om ini. Tante gue sih diem aja bang. Dia tuh jadi sejak ngeliat makhluk tadi dia tuh diem aja gitu bang. Shock lah gitu ya. Iya, masih sedikit shock. Cucunya om gue tidur. Jadi di mobil itu ya yang matanya jalan-jalan cuma gue doang. Jadi tante gue cuma diem aja bang sejak ngeliat makhluk tadi. Gak lama om gue masuk nih ke mobil. Pas kan om gue masuk nih ke mobil, gue ngeliat nih ke om gue. Pas gue nengok lagi ke arah pantai, sosoknya udah nggak ada. Yang tadi dilihat masih jalan-jalan udah hilang nih. Hilang. Iya. Secepat itu bang hilangnya. Ya udahlah, akhirnya gue sama om gue tuh ninggalin area itu. Dan gue nggak cerita, gue keep aja nih cerita ini. Nggak lama dari situ sampailah rumah nenek gue. Itu sampai udah tengah malam bang, udah hampir jam 1. Sampai di sana rumah udah sepi kan, udah pada tidur. Jadi ya udah, gue langsung tidur juga. Nah, selama gue di Donggala nih bang, gue tuh punya kegiatan nganterin om gue. Jadi gue nih punya tante nih, tante adik bapak gue. Dia tuh punya suami. Suaminya ini kerjanya di perkebunan bang. Jadi dia punya kebun, tapi kebunnya tuh ada di atas bukit, di kaki bukit. Jaraknya dari rumah nenek gue ke kaki bukit itu sekitar 10 menit. Gue nganter dia tuh tiap hari bang. Mau tanggal merah kayak hari Sabtu hari Minggu tetap nganter tiap hari. Karena kalau kerja kebun kan gak ada libur ya bang. Karena di sana kan ada sapi, ada ayam, ada tanaman yang harus diurus. Itu kan nggak bisa libur satu hari pun kan. Sapi harus dikasih makan. Jadi tiap hari tuh gue nganter. Biasanya gue tuh nganter jam setengah 8 pagi. Nanti gue jemput jam setengah 6 sore. Biasanya nih bang, gue itu nganter om gue itu ke 2 titik. Antara di pintu perkebunan atau di gubuknya dia. Jadi bang, petani-petani itu yang di area desa nenek gue itu punya kebun tuh di kaki bukit. Mereka itu kan kalau mau pulang jauh nih, jadi mereka tuh bikin gubuk sendiri bang di area kaki bukit. Gubuk itu buat mereka istirahat. Jadi mereka tuh istirahat, makan, bahkan tidur di situ bang. Biasanya kalau lagi musim panen, mereka itu nggak pulang bang sampai 4-5 hari. Ditungguin. Iya, karena kalau musim panen mereka tuh ngejagain hasil panennya biar nggak dicolong orang. Iya. Kalau lagi musim panen, jadi petani itu rata-rata tidur di gubuknya masing-masing. Waktu itu gue pernah nih bang jemput om gue jam setengah 6 sore. Pas gue nyampe sana, om gue nggak ada, cuma ada temennya nih suami istri. Ngasih tahu ke gue gini bang, om kamu belum selesai, masih ada urusan di kebun. Oh iya, makasih bu. Gue tungguin nih om gue. Udah menjelang maghrib itu bang. Nggak lama 2 orang tadi pulang. Berarti sisa gue sendiri dong di situ. Nungguin nih gue bang. Gue yakin banget bang itu udah maghrib. Jadi masjid itu azan gak kedengeran bang. Karena itu kan di kaki bukit. Masjid itu adanya di bawah. Jadi gue tuh tahu udah maghrib itu dari jam. Kan gue bawa HP nih. Gue lihat udah maghrib nih. Jadi langit itu udah mulai gelap. Udah gitu gak ada lampu di sana bang. Kan cuma kebun doang. Penerangan minim lah ya. Udah nggak ada sama sekali. Bener-bener gelap gulita. Iya. Tapi waktu itu kan belum gelap banget karena masih maghrib. Jadi masih ada
cahaya-cahayanya dikit. Bias-bias cahaya. Iya, cuma ya berapa menit lagi juga pasti udah gelap banget itu. Penerangan paling kalau nggak dari handphone ya dari motor. Karena udah makin gelap, gue takut juga gue bang ada di gubuk kan. Ya udahlah akhirnya gue nyamperin om gue nih. Jadi om gue tuh punya 2 kebun bang. Kebun yang satu itu ada di dekat gubuk, kebun yang 2 itu ada di seberang sungai. Gak jauh dari gubuk tadi tuh ada sungai bang. Itu sungainya gede banget bang. Nah om gue itu punya kebun di seberang sungai itu bang. Jadi kalau om gue mau ke kebun itu bang, mesti ngelewatin sungai tadi, jalan kaki. Karena itu akses satu-satunya bang. Yang gue tahu sih kayak gitu ya, nggak ada akses lain. Jadi kalau para petani yang punya kebun di seberang sungai, ya kalau mau ke sana harus lewat sungai. Kalau sungainya surut, mereka bisa naik sapi tuh bang. Sapi jadi dipakein kayak bak gitu di belakangnya. Nanti kita naik sapi bisa tuh bang kalau surut. Cuma kalau lagi deres, yang ada sapinya tenggelam bang kalau misalkan kita lewatin. Iya. Jadi itu dilintasin tanpa jembatan lah ya. Iya, jadi kalau deres ya bener-bener kita kerja keras bang lewatin itu sungai. Iya. Gue pernah lewat situ bang, jadi itu bener-bener sampai segini bang lagi deres tuh. Nah waktu itu gue tungguin nih bang om gue di pinggir sungai. Itu gue nungguin ada kali bang sekitar 5 menit bang. Tapi rasanya kayak lama banget bang. Udah gitu langit ya udah gelap lah. Gue ngeliat om gue tuh dari pojok bang keluar nih dari kebun. Gue udah alhamdulillah om gue keluar. Pas om gue nyebrang udah nyampe tengah nih bang, udah nyampe tengah-tengah sungai nih bang. Gue ngeliat di area pojok bang, jadi di pojok itu ada pohon kelapa. Di sampingnya ada sosok pakai jas. Laki nih ya. Iya, sosok pakai jas, bapak-bapak bang. Mukanya nunduk ke bawah gini. Gue nggak ngeliat jelas, tapi gue ngeliat sosoknya aja nih, mukanya nggak kelihatan karena kan jauh. Ya tapi sosoknya ini padat lah ya. Bener-bener kayak orang pakai jas di seberang sungai. Gue ngeliatin bang, ini apa ya? Gue sampai lihat secara detail tuh, iya bener-bener kayak orang. Tapi dia nggak nengokin mukanya gini, nunduk aja ke bawah. Pas om gue nyampe di hadapan gue nih bang, gue tanya, om itu siapa ya yang di seberang sungai? Hah? Om gue bingung. Nggak ada siapa-siapa. Oh, gue cuma gue keep lah nih yang tadi gue lihat karena gue rasa om gue nih nggak ngelihat. Kayaknya gue dong yang ngelihat. Udahlah akhirnya gue lupain lah cerita itu. Pas om gue naik ke motor nih, gue sempet ngelirik bang, itu sosoknya udah nggak ada. Yang tadinya masih dilihat ada udah hilang nih ya. Iya. Jalan nih gue ke rumah. Untungnya sampai nih ke rumah dengan selamat walaupun gelap-gelapan bang. Jadi sepanjang jalan itu bener-bener gelap bang. Cuma lampu penerangan dari motor aja nih. Iya dari motor. Nah ntar kalau udah ketemu desa baru tuh ada lampu-lampu. Cuma sepanjang kebun ya gelap. Kebun, sungai, jadi kita tuh bener-bener ngelewatin semuanya bang. Ada sungai, kebun sawit, terus pokoknya macam-macam lah. Pernah ada satu kejadian nih bang. Waktu itu lagi musim panen. Jadi kalau musim panen kayak yang tadi gue bilang tuh bang, petani itu nggak pulang ke rumahnya. Biasanya mereka tuh nginep 4-5 hari. Waktu itu om gue nginep, nggak pulang ke rumah. Om gue ini kan punya keponakan nih bang. Keponakannya pengen nikah nih. Jadi keluarga besar tuh harus rapat. Rapatnya tuh malam, sekitar jam 10. Nah jam setengah 10, gue disuruh sama tante gue tuh jemput om gue ke gubuk. Berdua sama sepupu gue. Pas gue jemput, jadi gini bang, kalau kita mau ke kaki bukit itu kita mesti ngelewatin beberapa desa. Ada satu desa nih bang yang mayoritasnya itu non muslim. Jadi kalau di Sulawesi Tengah itu kan mayoritasnya kan muslim. Nah ada satu desa yang mayoritasnya itu non muslim. Jadi cuma di desa itu doang nih ada non muslimnya. Kira-kira mungkin hampir 90% lah penduduk situ non muslim. Sebelum sampai ke kaki bukit, gue kan harus lewatin desa itu dulu tuh bang. Jadi kebun desa yang tadi tuh desa A lah, kita sebut desa A, kebun sawit, baru kaki bukit. Habis gue lewatin desa yang tadi tuh bang, kan gue lewatin kebun sawit.
Gue ngeliat bang, sosok yang kemarin gue lihat ada di area sawit. Sosok yang sama nih. Iya, pakai jas. Iya, iya. Kali ini lebih deket bang. Jadi ini kan jalan nih, sawit. Nah dia nih ada di sebelah kanan. Gak jauh dari gue bang. Mungkin jaraknya sekitar 20 meter dari gue. Gue ngelirik, waduh, ini yang kemarin nih. Jadi dia diem bang gini. Mukanya itu nunduk ke bawah terus bang. Tapi gue ngeliat dikit gitu mukanya. Mukanya tuh pucat banget bang. Lu pernah liat gak sih bang orang dibedakin? Nah kayak gitu. Berarti saking putihnya nih yang Sepucat sebedak. itu mukanya bang. Ya. Nunduk, diem. Gua ngerasa kayaknya yang ngelihat gua doang. Karena saudara gua nih cengenges-cengenges nih di belakang, ketawa-ketawa nggak jelas. Iya. Berarti dia nggak ngelihat nih. Gua liatin ini sosok, nggak ada pergerakan. Diem Bener-bener aja. diem, nggak ngapa-ngapain. Kaku gitu bang, bener-bener kayak patung, tapi wujudnya orang, tapi kayak patung. Iya. Pas gue sampai ke gubuk om gue jemput nih om gue nih, bertiga gue naik motor. Gue yang bawa, sepupu gue di tengah, om gue paling belakang. Pas lewatin area sawit yang tadi tuh bang, sosoknya nggak ada. Iya. Tapi sosoknya itu pindah ke area perbatasan desa bang. Jadi abis lewatin desa A tuh, desa yang tadi, itu ada perbatasan tuh. Habis itu tuh perkebunan lagi, cuma gue lupa tuh pohon apa ya. Jadi desa, perbatasan, perkebunan. Nah, dia itu bang berdiri pas di perbatasan desa bang. Berdiri nggak ngapa-ngapain. Itu emang kondisi jalanan emang kosong banget ya di sana ya. Maksudnya kayak nggak ada. Udah malam bang. Nggak ada kehidupan gitu. Udah malam bang. Iya. Udah malam. Dan di sana itu listrik itu belum sebanyak di kota ya. Jadi emang bener-bener tuh penerangan tuh minim banget. Apalagi udah ke area perbatasan itu udah makin dikit penerangan bang. Dia ada di perbatasan, diem nggak ngapa-ngapain bang. Pucet banget mukanya. Gue dari jauh tuh udah ngeliat. Wah, gue udah disambut nih. Pas gue lewat, dia kayak dia tuh ngeliat ke gue bang, tapi nunduk. Tapi gue yakin dia tuh ngeliat gue. Iya. Dia gini nih kayak ngeliat, tapi nunduk. Tapi dia nengok nih kasih pergerakan. Kayak ada kayak goyang-goyang gitu di bang palanya. Set. Tapi dia nggak, matanya tuh nggak tertuju ke gue. Oh iya. Lagi-lagi nih bang, gue ngerasa gue lagi yang ngeliat. Om gue sama saudara gue nih nggak ngeliat. Iya. Soalnya mereka tuh kayak biasa aja. Kalau mereka sadar di situ ada sosok, pasti kan mereka kan kayak ada responnya nih. Cuma nih mereka diem aja. Kayak nggak ngeliat apa-apa lagi. Iya. Dan kalau misalkan emang dia ngeliat, itu pasti emang berasa banget bang kayak ada orang di samping. Ya udah akhirnya gue lewatin dan untungnya ya nggak terjadi apa-apa. Kejadian selanjutnya ini di rumah nenek gue bang. Jadi di sana itu kalau hujan deras di atas 1 jam itu pasti banjir. Pemukimannya pasti banjir nih gitu ya. Iya. Jadi rumah nenek gue itu di bawah bang. Jadi ini jalanan. Rumahnya tuh agak di bawah. Jadi kalau banjir itu halaman itu kelelep. Tapi rumah enggak. Karena rumah agak tinggi ada tangganya. Tapi halaman tuh pasti tenggelam itu sampai belakang-belakang tuh tenggelam pasti bang. Maksudnya buat napak gini kaki tuh ya airnya tuh adalah selutut. Waktu itu hujan itu pas maghrib bang. Hujan sampai malam itu nggak berhenti. Deres banget. Berarti kan banjir kan? Waktu itu tuh udah malam bang. Ada kejadian nih bang. Udah malam sekitar jam 11:30. Udah pada tidur bang. Tante gua, nenek gua, bapak gua udah pada tidur. Gua kebangun nih, gua pengen kencing. Kamar mandi itu
posisinya ada di belakang bang. Ya lumayan jauh lah, karena rumah nenek gue kan lumayan luas. Jadi ke kamar mandi itu jauh, lumayan berapa meter gitulah. Pas gue ke kamar mandi, jadi sebelum ke kamar mandi ini kan kita lewatin dapur nih bang. Di area dapur bang, gue denger kayak ada suara orang main becek-becekan, tau gak bang? Jadi kakinya tuh kayak disentuhin ke becekan bang. Iya. Gue mikir ikan. Oh mungkin ikan kali nyasar ke sini karena banjir. Ikan lompat-lompat. Cuma gue mikir ini kayaknya kenceng banget nih suaranya. Kalau ikan paling seberapa sih bang volume suaranya? Iya. Kalau ini gue rasa nih bukan ikan. Jadi berasa banget itu suaranya bang. Iya. Nah kencing lah nih gue di kamar mandi. Itu suara makin jelas bang. Kayak persis di samping gue. Akhirnya gue ngintip nih bang dari dapur. Apa sih ini yang ada di balik tembok nih? Pas gue ngintip dari dapur, jadi kan dapur nih bang, ada kompor nih, ada kayak apa sih tembok gitu kan? Gue manjat bang ke situ. Pas gue manjat, gue ngintip, gue ngelihat sosok kuntilanak nyender nih ke kamar mandi, ke tembok kamar mandi gue, tapi dari luar. Wah. Nyender mainin air. Sambil ketawa-ketawa nggak jelas bang. Kuntilanak nih yang lagi main air. Sambil ketawa-ketawa tapi lirih. Cak, cak. Iya. Gue langsung lari bang. Gue langsung lari. Tapi itu suara masih ada bang. Cak, cak. Jadi tuh suaranya tuh bener-bener ada di sekitaran area kamar mandi, dapur, terpindah ke samping. Kondisinya masih dalam keadaan banjir nih ya di depan rumah. Masih banjir, cuma hujannya tuh sisa gerimis doang. Iya. Tapi dia becekannya tuh masih ada, masih menggenang airnya. Iya. Nggak bisa tidur gue bang semalaman. Itu suara tuh lumayan lama bang, berjam-jam. Cak, cak, udahlah. Akhirnya pas suara itu hilang baru gue bisa tidur. Ada lagi nih bang kejadian. Jadi di sana itu bang, sapi itu udah kayak kucing. Jadi kalau lu punya sapi di sono bang, sapi lu tuh dilepas gitu aja bang. Diumbar lah ya. Iya. Jadi lu punya sapi dilepas dari kandang. Jadi yaudah sapi lu mau kemana, ya lu biarinin. Iya. Tapi kalau misalkan ada yang balik sendiri, ada yang masih lu tangkap. Kalau udah mau maghrib tuh biasanya ditangkap tuh. Tapi kalau pagi mah dilepas dan gak ngeganggu sapi di sana bang. Jadi bener-bener di pinggir jalan, ntar ada di depan warung, ada di lapangan. Jadi tuh sapi udah bener-bener kayak kucing. Liar aja lah gitu ya. Iya, udah liar. Ada satu momen bang, ini mau maghrib bang. Sapi masuk ke rumah nenek gue bang, ke area halaman. Dari pagar masuk, gue lagi ngerokok bang di teras. Wih, sapi masuk ke dalam. Gue kan gak pernah ngeliat sebelumnya kayak gitu kan. Jadi karena gue orang kota ya, jadi gue norak nih. Wih, sapi masuk. Gue kayak heboh sendiri nih bang. Gue kejar nih sapi. Jadi sapinya itu lari ke samping bang. Jadi ini rumah nenek gue nih. Ini pagar nih. Ini teras nih tempat gue ngerokok. Sapi tuh lari lewat samping bang. Kalau dari samping itu lurus terus tuh ke kebun orang bang. Nembusnya ke kebun orang. Di belakang itu mana nenek gue tuh nggak dipagerin. Jadi kalau sapinya lari ke belakang itu bisa lurus sampai kebun bang. Bisa nembus ke jalan raya. Jadi sapinya begitu sapinya lari ke samping, gue nguber nih bang dari dalam. Jadi pas dia dari samping, gue dari dalam rumah nih. Gue pengen ngeliat dia itu dari dapur. Jadi di dapur nenek gue itu ada jendela bang. Gak begitu gede, kecil. Jadi kalau mau lihat keluar tuh bisa. Pas gue uber, pas gue nyampe dapur nih bang, pas banget gue napak depan jendela bang, brek, pocong bang depan gue. Iya. Gede banget bang. Pocong gede banget.
Jadi kan di situ kan ada di samping tuh kan ada pohon pisang. Pocongnya tuh hampir segede pohon pisang bang, gede banget. Tinggi lah ya besar. Gede banget bang, pokoknya badannya tuh gemuk. Jadi begitu gue nyampe, prak, sapinya nggak ada, adanya pocong. Ini mau maghrib nih kejadiannya. Nah, pas banget gue liat pocong itu bang, gue jatuh nih bang. Itu pas banget azan maghrib. Ya. Jadi pas nyampe, prak, pocong dud, langsung gue jatuh. Itu pocongnya tuh natap ke gue bang. Itu mukanya serem banget, bener-bener serem bang. Ya susah sih jelasinnya ya, pokoknya serem banget bang. Langsung dia ngeliat ke gue lari bang ke masjid, sholat. Pulang dari masjid, gue sakit bang, demam, panas, menggigil. Pulang dari masjid, gue nggak cerita tuh ke tante gue kalau gue habis ngeliat sosok nih di belakang dapur. Jadi gue sepanjang malam tuh gue sakit banget, apa kayak udah minum obat nih, tapi tetap badan gue tuh masih menggigil, Panas dingin gitu ya. Nah bahkan nih bang, di tengah malam itu gue dengar kayak suara suara kayak gitu bang. Cuma Bang Rehan aja nih, satu keluarga nggak ada yang ngeliat nih. Ya gue nggak tahu ya, Nggak ada pokoknya yang denger lah gitu. yang lain tuh udah pada tidur. Itu ke tengah malam kejadiannya bang, bener-bener tengah malam jam 1, mungkin jam 1 jam 2. Suaranya tuh gue tidur nggak di kamar waktu itu bang, gue tidur di teras. Jadi gue tuh nyender ke tembok. Nah gue tuh ngerasa suara itu ada di balik tembok nih bang, berarti ada di luar. Iya. Itu gede banget suara bang. Kayak gitu bang. Iya. Gue nggak bisa tidur bang. Gue nyetel YouTube, itu suara masih ada. Kan gue nonton YouTube nih, sholawat apalah gue setel, tapi suara itu nggak hilang-hilang. Gue nggak kuat bang. Gue bangunin tante gue. Tante, saya makin sakit nih. Bisa bawa ke puskesmas nggak ya? Di sana itu bang, puskesmas tuh jauh. Jauh banget. Mungkin bisa 4 kiloan bang. Jauh banget. Ya. Berarti bener dalam pelosok nih ya. Iya. Rumah sakit lebih jauh lagi. Rumah sakit adanya di kota. Iya. Jadi gue tuh cerita ke tante gue, tante saya makin apa kayaknya menggigilnya parah nih. Tante gue tuh ngerasa bang, kayaknya nih bukan sakit biasa. Tante gue ngerasanya gitu. Emang kamu habis ngapain? Gue tadi nggak mau cerita tuh bang. Cuma akhirnya ya udahlah, gue ceritain aja. Iya tante tadi gini. Gue ceritain tuh kejadian yang tadi tuh, gue ngeliat pocong. Oh, ya udah kamu apa? Dikasih inian gue bang, kayak jamu gitulah, jamu. Gue nggak tahu jamu apa, gue minum sambil disuruh baca sholawat. Ya mendingan, dan suaranya hilang. Udah nggak Bang Rehan dengar lagi nih suara itu ya, gereman itu ya. Udah enggak. Jadi begitu gue bangunin tante gue, itu suara hilang. Ya. Nah ada lagi nih bang kejadian. Waktu itu gue udah mau pulang nih bang. Pokoknya tuh sekitar seminggu lah sebelum gue pulang ke Jakarta. Gue nongkrong nih bang di pantai sama sepupu gue sama teman-temannya nih. Pas gue nongkrong di pantai nih, ya biasalah ngerokok ya kan, terus kayak gitaran di pantai. Terus ada kayak kapal gitu, kapal nelayan tuh lagi diparkir, terus kita naikin duduk-duduk apa ya, gue naikin lah, terus iseng gue main-mainin. Gue ngeliat lagi nih bang, sosok yang pertama kali gue datang ke desa itu ya, sosok yang pertama kali gue lihat pas gue datang ke desa itu bang. Sosok putih. Oh yang di pantai. Iya. Iya. Jadi ini kan pantai nih bang. Nanti tuh kalau gua ngadep ke kiri, itu tuh ada kayak punukan gitu bang. Kayak ada apa sih, daratan tapi yang melengkung gitu bang. Dia ada di seberang, ada di area situ bang. Sosok si putih itu yang pakai jubah itu.
dia diem doang. Gue nggak ngeliat jas mukanya ya karena jauh banget, tapi gue yakin dari jubahnya gue ngenalin itu yang kemarin. Yang malam-malam itu ya? Iya. Ya. Gue nanya sama saudara gue, kamu ngeliat nggak itu? Dia gini nih bang, itu yang putih ya katanya. Iya. Oh, besok aku ceritain katanya gitu bang. Oh ya udah, mungkin dia nggak berani cerita di situ kan. Besoknya nih dia lupa nih mau nyeritain yang kejadian semalam. Tapi gue ingat pas gue lagi nongkrong di teras, ada gue, saudara gue yang tadi, tante gue sama tetangga nenek gue. Jadi di rumah nenek gue tuh sampingnya tuh ada rumah tetangga. Nah tetangga ini biasanya dia tuh sering ngopi sama ngerokok di rumah nenek gue nih bang. Kalau nyantai biasanya di rumah nenek gue. Pas banget lagi ada dia nih di hari itu. Gue iseng nih nanya sama saudara gue, sosok yang kemarin putih itu apa sih? Kata dia, sebenarnya sih itu sosok baik ya. Baik. Iya baik. Terus tante gue nanya nih, emang ngeliat apa Rehan? Ini terus dijelasin tuh sama sepupu gue, Rehan ngeliat sosok putih. Oh putih yang di pinggir pantai. Iya tante. Oh itu baik kok. Baik. Iya itu dia emang ada di area situ. Gak ngapa-ngapain bang. Gak ngeganggu orang. Dan emang dia ada di area pantai aja gak ngapa-ngapain. Jadi hanya nampakin aja nih ke orang sekitar lah ya. Gak ngeganggu. Gak usir lah gitu ya. Biasanya tuh kalau orang situ ngelihatnya itu bukan di pantai bang, tapi ngeliatnya di kuburan. Jadi di pantai itu nggak jauh sebelum pantai itu ada kuburan bang. Yeah. Biasanya kalau orang yang pulang dari kebun malam-malam, kalau rumahnya di pinggir pantai itu kan ngeliatin kuburan dulu. Itu biasanya ngeliat sosok putih itu di kuburan itu bang. Biasanya di situ nih tempatnya. Biasanya di situ. Yeah. Gue tanya, emang itu apa sih tante? Dulu tuh menurut kepercayaan orang zaman dulu, dia itu kayak apa ya? Kayak orang terhormat lah bang di situ. Tokoh lah ya. Cuma karena nih beritanya masih simpang siur, jadi ada yang macam-macam lah. Ada yang bilang tuh dia dulunya petinggi apa, ada apa petinggi Belanda, atau ada yang bilang dia ini ulama, pokoknya macam-macam bang, simpang siur. Tapi mayoritas warga situ pernah ngelihat. Semua pernah menyaksikan sosok inilah ya. Iya, tapi beritanya simpang siur, entah dia orang punya jabatan di zaman dulu atau gimana. Ya intinya dia ada di area pantai dan kuburan yang dekat pantai. Biasanya di situ dia suka nampakin diri. Terus gue inget nih bang, kalau sosok yang pakai jas di desa A tuh yang gue bilang desa mayoritas non muslim, tante gue kayak mau jawab nih, tapi tetangganya nenek gue nih jawab duluan. Oh itu, saya tahu itu. Langsung ngomong itu dia bang. Tahu apa om? Kan namanya Om Seno ya. Gue manggil Om Seno. Tahu apa om? Itu yang pakai jas kan, yang ada di desa ini kan. Itu sering itu nampakin di situ. Oh, gue baru tahu nih. Emang om pernah ditampakin? Gue tanya gitu kan. Sering. Saya pernah nih. Ada kejadian kata dia nih. Jadi waktu itu lagi musim panen juga bang. Dia harus turun nih dari kebun. Dia waktu itu ada urusan mau pulang ke rumah. Dia turun jam 1:30 pagi bang. Yeah. Dari kebun nih turun 1:30 pagi naik motor. Dihadang bang di tengah jalan. Sama sosok berjas ini? Dia diam di tengah jalan. Dihadang, bener-bener dihadang. Yeah. Cuma karena gue tahu nih Om Seno nih emang gak ada rasa takutnya bang. Dilewatin sama dia. Jadi dia dihadang di tengah, dia lewat kiri. Tapi nggak dibablas gitu ya? Enggak, jadi dia tuh udah tahu nih ada sosok itu di tengah-tengah, dia ngambil kiri. Iya. Terus dia cerita lagi nih, kakak ipar saya lebih parah katanya gitu kan. Jadi dia tuh kakak ipar itu punya kebun juga tuh di kaki bukit. Kenapa om? Kakak ipar itu pernah bang malam-malam mau naik nih ke bukit nih, lewatin desa tadi, jalan bang sendiri. Tahu-tahu sosok tadi nyebrang bang depan dia. Jadi nyebrangnya tuh kayak sembarangan gitu. Tahu-tahu nyebrang,
nyusluk dia ke semak-semak bang, sampai luka-luka badannya. Tiba-tiba mendadak nyebrang aja nih ya. Iya, jadi lagi asik jalan tahu-tahu keluar langsung jatuh bener-bener ke semak-semak. Sampai luka-luka badannya bang. Wah, kacau juga ya. Gue tanya lagi nih, emang itu sosok apa ya om? Jadi menurut kepercayaan orang yang ada di sana nih bang, yang di desa tadi, itu dulunya tuh katanya pendeta bang. Pendeta yang cinta banget sama desanya bang. Iya. Jadi di situ tuh ada gereja tuh bang. Biasanya sosok yang pakai jas ini ada di sekitar gereja bang biasanya. Di sekitar situ aja nih, area situ ya. Pokoknya dia tuh nggak akan kemana-mana. Pokoknya kalau nggak di gereja, di sawit, atau nggak di sungai. Ya kalau nggak di rumah-rumah, di area-area rumah-rumah warga gitu. Biasanya dia nampakin diri di situ. Dulu tuh dia katanya tuh saking cintanya sama itu desa, dia tuh sampai apa ya, sampai kayak istilahnya tuh kayak kalau orang cinta negara tuh kan ultranasionalis ya. Nah ini tuh kayak gitu. Bener-bener cinta banget sama desanya bang. Bahkan sampai dia mati pun dia masih menampakkan dirinya di situ. Tokoh pendeta yang ternama lah ya. Iya, zaman dulu. Tapi Zaman dulunya. nah, gue baru tahu juga bang. Jadi nggak jauh dari kebun sawit bang, itu ada kuburan bang. Ya. Kuburan non muslim. Oh mungkin gue mikir mungkin dia dikubur di situ kali. Karena dia sering banget bang nampakin di kebun sawit itu. Jadi warga sekitar pun memang udah sering melihat penampakan dari si sosok bapak berjas inilah ya. Iya, tapi nggak semua orang pernah lihat katanya Om Seno bang. Cuma beberapa orang doang. Terutama dia tuh sering nampakin diri tuh di orang luar katanya bang. Pendatang lah gitu ya. Nggak mesti pendatang sih, jadi beda desa aja bang. Karena kan rata-rata orang yang kerja di kaki bukit itu kan beda desa semua. Karena Om Seno ini punya temen bang di desa itu tuh, apa rumahnya di desa itu nggak pernah ngeliat. Jadi dari lahir tuh dia di desa itu, sampai dia tua tuh dia nggak pernah ngeliat sosok yang diomongin orang-orang. Jadi hanya orang-orang tertentu aja lah ya. Iya, jadi nggak semua orang bisa ngeliat katanya gitu. Oh, akhirnya gue baru tahu nih semua jawaban itu. Tiba-tiba gue keinget nih bang, kalau yang suka main becekan pas lagi banjir siapa ya? Tahu-tahu. Jadi kan pas gue lagi cerita yang kejadian-kejadian itu, ada sepupu gue nih bang yang satu lagi nih, dia ikutan nguping kan akhirnya, dia nyeletuk bang. Oh, yang suka mainin air ya? Iya. Jadi dia tuh pernah dengar juga ternyata bang. Pernah malah kuntilanak itu dia dengar itu lari-lari bang, ngelilingin rumah. Dia pernah dengar kayak gitu. Iya. Lagi musim banjir juga nih. Iya. Tapi dia nggak tahu kalau itu kuntilanak, karena dia nggak pernah ngeliat. Iya. Tapi dia tahu kalau ada yang sering main lari-lari di lari-lari tengah malam, ngiterin rumah. Gitu jadi bang ceritanya. Gokil ya. Iya. Dan ini pengalaman yang pertama kalinya mengalami kejadian-kejadian mistis pada saat di Donggala ini nih, Bang Raihan. Iya. Dan akhirnya pada saat itu jemput lah nih ya orang tuanya atau bapak dari Bang Raihan sendiri nih ya. Iya, gue jemput. Baik ke Jakarta gitu. Iya betul. Dan tadi katanya 2 bulan di sana bang ya? Hampir 2 bulan di sana, berarti memang banyak aktivitas selama di sana lah ya? Iya, ya aktivitas gue itu naik turun bukit. Bang, nanti bakal kita lanjut ya bang di sesi pertanyaan seperti apa ya? Siap bang. Ya Bang Raihan, tadi kan udah diceritain semua nih Bang ya, detailnya seperti apa selama di perjalanan sampai di rumah neneknya ini nih. Iya Bang. Ini kalau boleh tahu memang tujuannya ke sana untuk jemput bapaknya Bang Raihan atau memang ada urusan lain nih? Kalau jemput bapak sih itu emang tujuan utama Bang, karena gue udah diskusi sama kakak gue buat jemput bapak gue. Karena bapak gue tuh udah kelamaan di situ Bang. Bapak gue tuh kan sakit. Jadi tuh ke Donggala itu tujuannya buat pengobatan. Cuma udah hampir 4 tahun, progresnya tuh nggak maju-maju, nggak ada kemajuan. Jadi gue sama kakak gue diskusi, ya akhirnya mutusin buat jemput bapak gue dan gue sendiri ke sana. Bang Raihan diperintah sendiri nih sama kakaknya nih ya ke sana ya. Sekaligus liburan, karena kan gue jarang banget ke sana. Ya. Kalau boleh tahu ini
mengalami kejadian mistis ini di daerah Donggala, Sulawesi Tengah untuk pertama kalinya apa sebelumnya pernah ngalamin nih ke Donggala ini? Kalau sebelumnya sih nggak pernah bang, karena gue itu terakhir kesana itu 2014 dan itu gue masih kecil. Jadi ini baru pas dewasa baru kesana lagi nih sendiri lagi ya? Ya, Waktu 2014 gue tuh nggak begitu ingat. Dan emang gue rasa sih nggak ngalamin apa-apa ya, karena masih kecil juga. Iya, iya. Dan ini bisa dibilang mungkin karena memang kan tadi Bang Rehan cerita ya, perjalanannya ini malam ya, 10:30 menuju ke rumah neneknya ini ya. Iya, dari kota ke rumah nenek tengah malam. Oke, ini memang rumahnya di pelosok pedalaman banget nih ya. Sebenarnya Sulawesi Tengah itu kan hampir rata-rata itu kan pelosok ya. Tapi kalau dibilang pelosok sih sebenarnya rumah nenek gue tuh belum tergolong pelosok banget bang, karena dari kota tuh nggak begitu jauh. Paling kisaran 2 jam. 2 jam. 2 jam nih. Tapi emang walaupun nggak jauh dari kota, tapi rasa pelosoknya tuh udah ada, rasa pelosoknya suasananya ya. Gini ya. Dan untuk yang Bang Rehan tadi bilang belum pernah melihat sosok aneh di tanah Jawa ini, kalau bisa dideskripsikan ini yang Bang Rehan lihat perawakan atau sosok ini seperti apa nih yang menghadang mobil Bang Rehan ini? Jadi sosok yang gue lihat ini bang, sebelumnya emang gue nggak pernah lihat bang di tanah Jawa. Gue cuma ngeliat itu di tanah Sulawesi. Sosok yang menghadang mobil itu perawakannya tuh kayak manusia bang, bener-bener kayak manusia. Palanya itu botak ya, botaknya kayak manusia seutuhnya. Cuma ada beberapa bagian yang emang nggak kayak manusia normal, kayak jarinya tuh lebih panjang, badannya itu manjang ke belakang, merangkak gitu, terus sampai tulang rusuknya itu kelihatan banget. Sampai tulangnya kelihatan ya? Iya, dan mukanya itu serem. Serem yang pengen rekam, kayak gitulah kira-kira kondisi fisiknya. Dan tadi kan sempat juga Bang Rehan cerita ya, kalau sosok ini tuh merayap ya di aspal ya, berarti kan dia bukan hantu nih bisa dibilang, karena kan kalau hantu nggak mungkin juga kan? Iya, mungkin bisa dibilang itu kayak siluman atau manusia jadi-jadian yang ada di daerah situ. Di daerah situ ya? Mungkin bisa jadi peliharaan atau sejenisnya. Oh ya, intinya hal-hal gaib lah ya, masih sejenis seperti itu Iya, ya. Bang. Dan untuk kakaknya atau omnya Bang Rehan sendiri, cerita nggak sih kalau sosok ini memang udah pernah dilihat juga sebelumnya atau memang udah dikenal sama kalangan masyarakat di Donggala ini? Kalau om gue sih gak nyeritain detail bang tentang sosok ini ya, karena begitu abis ngalamin kayak udah lupain aja tuh cerita yang tadi kita alamin bang. Jadi nggak menceritakan historinya nih tentang makhluk ini nggak? Nggak. Kalau memang makhluk ini sudah biasa melintasi jalur itu nggak juga ya, nggak dijelasin ya? Gue nggak nanya sih bang. Nggak nanya ya? Nggak. Sama sosok anak kecil yang di pantai ya? Iya. Ini memang warga sekitar juga nggak mengindahkan adanya si anak kecil ini atau gimana nih? Kalau warga sekitar di situ tuh nggak ada pemukiman yang pada saat gue berhenti itu pemukiman tuh jauh bang. Jauh ya? Iya, jadi buat nyari sumber anak kecil ini tuh kita juga bingung karena satu pemukiman tuh jauh, terus juga nggak ada tempat yang kira-kira anak kecil layak di situ gitu bang, nggak ada. Terus nggak diawasi juga lagi? Pantai plong. Iya, nggak diawasi sama orang tua juga ya? Nah, itu salah satunya juga. Dan ternyata kejadian ini terus berlanjut sampai di rumah neneknya Bang Rehan sendiri nih ya. Iya. Dan ini juga mungkin baru pertama kalinya Bang Rehan mengalami ini di rumah neneknya nih. Iya bang. Dari sosok si kuntilanak. Ini memang Bang Rehan lihat nih sosoknya ini lagi main-mainin air banjiran nih. Iya, lagi mainin becek-becekan gitu. Yang awalnya gue kira itu ikan. Awalnya ikan lah, lompat-lompatan ya. Cuma karena mainin airnya semakin kenceng, jadi kan kayaknya ikan tuh nggak mungkin kayak gitu kan. Ya. Jadi makanya gue ada rasa penasaran sampai akhirnya gue intip. Dan yang akhirnya gue ngeliat sendiri sosoknya. Dan itu nggak berhenti ya, dia makhluk ini berpindah-pindah ya. Iya. Dan untuk warga sekitar memang mengiyakan nih kalau sosok ini memang udah biasa kalau lagi banjir, musim banjir ini ada nih atau sering nampakin apa gimana nih? Kalau warga sekitar sih nggak tahu ya, gue nggak pernah survei juga. Tapi kalau cerita dari saudara gue kan ada, dia emang pernah ngalamin juga, pernah. Hal yang sama? Iya, sosok ini emang lari-lari di
sekitaran rumah. Tapi untuk warga yang lain gue nggak tahu ya pernah ngalamin juga atau enggak. Sampai Bang Rehan juga mengalami sakit ya akhirnya ya ketika melihat sosok pocong nih ya. Ya, di dapur. Di dapur nih. Ya, di. Yang tadi awalnya Bang Rehan ini lihat jelas ini sosok sapi ya. Iya. Maksudnya ya hewan sapi lah. Iya, sapinya emang beneran masuk ke pemukiman, cuma setelah gue liat pocong itu gue udah nggak tahu tuh sapinya kemana. Malah jadi berubah jadi pocong yang muncul. Iya. Dan situ Bang Rehan mengalami ya panas dingin meriang ya. Ya, demam. Demam ya. Iya. Ini memang baru pertama kalinya juga nih ya, mengalami di rumah neneknya ini ya. Iya bang, di Donggala tuh pertama Di kali. Donggala ya. Dan dari warga sekitar untuk sosok-sosok yang berjubah putih, yang berjas, ini memang ada pembicaraan nggak sih kalau sosok ini memang udah biasa di lingkungan sekitar? Paling gue tahu cuma dari tetangganya nenek gue itu aja bang, yang sosok jas ini. Kalau yang warga-warga lain, gue nggak pernah nanya-nanya juga. Intinya ada yang pernah melihat lah sosok ini gitu ya? Iya, cuma kalau kata tetangganya nenek gue ini, yang sering ngelihat sosok berjas ini emang gak cuma satu orang. Gak cuma satu orang? Ya, hampir semua petani yang pernah naik ke kaki bukit itu pasti pernah ngelihat. Pasti pernah melihat. Iya, tapi caranya beda-beda nih, cara nampakinnya beda-beda. Intinya wujudnya berjas lah ya? Iya. Sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Rehan udah mau bercerita nih detailnya seperti apa waktu perjalanan menuju ke Donggala, Sulawesi Tengah ini ya. Sama-sama bang. Dan kalau boleh tahu sekarang kondisi bapak dari Bang Rehan ini gimana nih? Ya. Apa ada perkembangan? Bapak gua kan sakit stroke ya bang, jadi emang lagi proses pemulihan aja, cuma kan perlu kesabaran juga ya. Jadi emang kayaknya gue berusaha nih buat nyari pengobatan terbaik lah ya. Iya, karena kan di sana nggak ada kemajuan, ya mau nggak mau di sini harus ada kemajuan. Ya, intinya ada perubahan lah ketika dibawa ke Jakarta ini ya. Mudah-mudahan bang. Semoga bapaknya Bang Rehan ini kita doain Allah kasih kesehatan lagi ya bang. Amin. Kesehatan, ya pulih lagi. Amin. Seperti sedia kala. Amin. Makasih bang doanya. Sama-sama Bang Rehan. Dan kalau boleh tahu sekarang katanya Bang Rehan lagi ada kesibukan ngeband nih ya. Kalau boleh tahu nama bandnya apa nih bang? Bisa disepil bang? Namanya Rensi of Four. Rensi of Jadi Four. tulisannya tuh RENCY of 4. Jadi bacanya Rensi of Four. Rensi of Four. Iya. Ini ada sosial medianya nih pasti? Ada bang, Instagram, TikTok ada. Ada ya? Ada. Nanti mungkin gue cantumin di kolom deskripsi ya bang. Siap. Mungkin buat kalian semua nih yang mau mampir-mampir lihat bandnya Bang Rehan seperti apa, atau ada yang punya kafe-kafe nih, pengen bikin kafenya rame dengan live musik, bisa banget, bisa diundang ya bang? Bisa banget bang. Nanti di situ ada kontak personnya ya? DM aja Instagram. DM aja langsung ya. Nah, nanti buat kalian langsung aja mampir kalau ada kebutuhan sama bandnya Bang Rehan, bisa kalian DM langsung aja ke Instagramnya nih. Nanti semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Ya sekali lagi terima kasih banyak Bang Rehan udah mau mampir ke Dimensi Mistik, dan Sama-sama, sukses Bang. terus nih Bang ya buat karirnya ke depan untuk Siap. bandnya. Siap. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nyimak ceritanya Bang Rehan dari awal sampai akhir. Dan akhir kata gue Aris Dimensi Mistik beserta Bang Rehan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Rehan, makasih banyak. Sama-sama Bang Aris.